selamat pagi, siang, dan sore kepada seluruh teman-teman serta dosen dan juga asisten dosen penambangan data dan intelijensia bisnis. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai data clustering dan classification. Berikut merupakan kelompok kami, ada Karin Hanuga, saya Meta Permatasari, dan Stefanus Dario. Yang pertama kita akan membahas mengenai prediksi. Prediksi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur atau menafsir keadaan di masa datang berdasarkan data yang sudah ada saat ini. Berikut merupakan dataset yang akan kami olah, yaitu dataset bank marketing.csv yang terdiri dari 17 kolom dan 45.211 baris data. Di mana berikut merupakan kolom-kolom yang ada di dataset ini, yaitu age, job, marital, education, default, balance, housing, loan, contact, day, month, duration, campaign, P-days, previous, outcome, dan why. Nah, sebelum memulai pembuatan suatu prediksi, maka kita akan melakukan data preparation terlebih dahulu. Ketika membuat sebuah data preparation, hal pertama yang dilakukan adalah melihat kondisi null value dari dataset yang diberikan. Di sini dilihat bahwa terdapat null value di kolom education, balance, dan juga contact. Saya telah membuat perbaikan atas null value tersebut, entah saya isi dengan value yang lebih sesuai maupun ada beberapa baris yang saya hilangkan karena memang dianggap cukup kecil efeknya terhadap dataset. Setelah dilakukan handling terhadap null value, maka kita dapat melihat di sebelah kanan bahwa null value di setiap kolom sudah menjadi 0. Selanjutnya, saya juga melakukan penyesuaian value. Sebagai contoh, di sini kita dapat melihat bahwa seharusnya admin titik dan administrator itu tidak ada di dalam kategori pekerjaan. Namun karena kita sudah paham maksud dari dataset yang diberikan, sehingga kita dapat mengubah admin titik dan administrator menjadi admin yang memang seharusnya ada di dataset seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yang saya handle pada data preparation adalah outlier. Nah, ini metodenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di mana dapat kita lihat pada sebelah kiri, outliernya itu masih terlihat cukup banyak dan setelah ditangani, outliernya menjadi lebih sedikit dan dataset dapat lebih teridentifikasi dengan baik. Berikut merupakan variabel yang digunakan oleh kelompok kami berdasarkan hasil yang didapat dari feature selection, yaitu campaign, housing, education, loan, dan juga duration. Baik, selanjutnya saya Stefanus Dario akan menjelaskan mengenai algoritma dan hasil. Algoritma pertama yang kami pilih adalah decision tree. Decision tree kami menggunakan beberapa pendekatan, yakni dengan parameter, tanpa parameter, dan hyperparameter tuning. Didapat dari ketiga pendekatan tersebut, akurasi tertinggi didapat dengan hyperparameter tuning, yakni dengan akurasi 0,94. Di mana kami juga melihat bahwa MAE atau mean absolute error juga mendapati nilai paling kecil, yakni 0,54. Selanjutnya, ada pendekatan lainnya yang kami gunakan, yakni dengan algoritma random forest. Random forest juga kami menggunakan dua pendekatan, yakni tanpa parameter dan juga dengan hyperparameter tuning. Didapat bahwa akurasi tertinggi, yakni 0,944, yang lebih tinggi dari tanpa parameter. Juga didapat bahwa mean absolute error dan mean square error dari hyperparameter tuning juga mendapati nilai yang lebih tinggi, yakni 0,055. Selanjutnya, algoritma yang kami gunakan adalah naive Bayes. Naive Bayes kami menggunakan Gaussian naive Bayes yang kami pilih sebagai algoritma terbaik untuk naive Bayes, di mana terdapat bahwa nilai akurasi tertinggi yakni 0,93, dan juga precision, F1 score, dan recall juga mendapati nilai yang paling baik secara rata-rata, yakni 0,91, 0,92, dan 0,93. Kami juga mendapati bahwa multinomial naive Bayes memiliki nilai yang cukup baik, namun secara rata-rata Gaussian naive Bayes juga menjadi pilihan utama kami karena secara rata-rata nilai-nilai tersebut menunjukkan nilai yang lebih baik. Selanjutnya kami menggunakan algoritma k-nearest neighbor dengan dua pendekatan, yakni tanpa parameter dan juga dengan hyperparameter tuning.
Didapat bahwa akurasi dengan hyperparameter tuning mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yakni 0,94. Selanjutnya dengan hasil yang lainnya seperti precision, F1 score, dan juga recall mendapati nilai yang sama-sama baik, yakni dengan rata-rata 0,9 poin. Dari pendekatan-pendekatan algoritma tersebut, kami menyimpulkan bahwa data preparation merupakan poin yang sangat penting untuk mendapatkan nilai hasil prediksi yang akan dilakukan. Dari algoritma-algoritma tersebut, kami memilih bahwa decision tree dengan hyperparameter tuning mendapati nilai yang paling baik, sehingga kami menyimpulkan bahwa algoritma yang terbaik untuk melakukan prediksi terhadap dataset yang kami sudah tentukan adalah decision tree dengan menggunakan hyperparameter tuning. Selanjutnya, kami mengerjakan juga clustering untuk dataset restoran CSV, di mana clustering merupakan sebuah metode untuk membagi data menjadi beberapa subkategori berdasarkan suatu pemetaan. Clustering tersebut merupakan sebuah algoritma unsupervised learning atau pengelompokan tanpa diawasi yang memiliki arti bahwa data input yang dimasukkan untuk melakukan prediksi atau melakukan learning dari sebuah clustering tersebut tidak memerlukan output dari awalnya. Selain itu, kelebihan clustering secara otomatis juga dapat melakukan pengelompokan yang dapat digunakan untuk membantu Pak Gebus yang kesulitan dan tidak tahu arah pengolahan data. Selanjutnya, kegunaan clustering sendiri juga telah banyak digunakan untuk menemukan pola-pola atau tren dari data yang ada, yang sebelumnya tidak diketahui yang kemudian akan mendapatkan segmentasi dari data tersebut, di mana hasil dari segmentasi clustering tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan beberapa keputusan bagi Pak Gembus. Deskripsi data yang sudah kami dapatkan dari CSV tersebut adalah beberapa tabel data, yakni meal CSV, member purchases, members, order details, dan orders. Di mana seperti yang dapat dilihat bahwa deskripsi data dari meals seperti berikut, member purchases juga seperti berikut, members, order details, dan orders. Data preparation yang kami gunakan untuk menggabungkan beberapa dataset yang sudah kami sebutkan sebelumnya, seperti terlihat pada tampilan berikut ini, di mana untuk join kami menggunakan tabul prep, di mana kami menggabungkan semua dataset yang ada, dengan join clauses untuk penggabungan tersebut adalah antara primary key dan foreign key dari dataset-dataset yang bersangkutan. Setelah kami mendapatkan data yang sudah sepenuhnya penggabungan dari semuanya, kami melakukan ekspor menjadi data CSV dan memasukkannya ke dalam Tableau. Di mana di Tableau kami mendapati bahwa ada beberapa inconsistent value. Yang dimaksud adalah di mana ada data-data yang seharusnya merupakan sebuah angka atau berjenis numerik, namun dibaca string di Tableau. Kami setelah mendapatkan eksplorasi untuk hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa yang membuat string tersebut dibaca string padahal seharusnya adalah numerik, adalah di mana adanya pemisahan antara kolom ribuan dengan kolom satuan adalah adanya tanda koma, di mana seharusnya dalam Tableau, tanda koma tersebut tidak membatasi antara ribuan dan ratusan. Yang harusnya membatasi adalah tanda titik, sehingga kami melakukan preparation selanjutnya di dalam Tableau, yakni membuat eee, kolom baru atau value baru yang berisi fungsi sebagai berikut, yaitu me-replace tanda koma menjadi titik untuk kolom-kolom yang kami anggap penting untuk dilakukan hal tersebut, yakni expense dan price. Nama saya Kirin dan saya akan melanjutkan bagian selanjutnya yaitu bagian variabel di clustering. Jadi variabel yang kami gunakan di clustering ini yaitu seperti meals count, order count, price, dan expense. Jadi atribut-atribut berikut digunakan karena dapat memberikan insight tentunya bagi bisnis dan memiliki korelasi atau keterhubungan di antaranya. Misal untuk melihat pembagian segmentasi price atau expense dengan banyaknya order. Nah, untuk variabel yang tidak digunakan adalah kolom-kolom yang berhubungan dengan ID, misalnya member ID, karena ID tersebut berupa angka dan variabel tersebut bukan mengisyaratkan bentuk ordinal atau ada urutan dan bobotnya, melainkan hanya number ID nominal untuk member, sehingga variabel tersebut tidak digunakan dalam pemetaan clustering.
Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke langkah pengerjaan hasil dan manfaat. Jadi, pertama, cluster yang didapat yaitu berhubungan dengan price dan expense. Dari grafik di sebelah kiri ini, kita bisa mengetahui bahwa member atau customer dengan pengeluaran berapapun tetap akan melakukan pengeluaran yang murah maupun yang mahal. Karena kita lihat segmentasi cluster terbagi menjadi bagian oranye di atas dan bagian biru di bawah. Kemudian bisnis tidak perlu takut untuk menentukan harga pada meals karena customer sekarang pada bisnis telah terbagi tadi menjadi 2 cluster dan tetap melakukan expense pengeluaran di bawah sini baik biru maupun oranye. Variable expense di bawah ini tetap ada di rentang 1.000 sampai 5.000. Kemudian yang kedua yaitu meal count dan order count. Dari grafik di sebelah kiri kita juga bisa mengetahui bahwa hal ini sejalan ya. Jadi semakin banyaknya meals juga semakin banyaknya order. Nah, cluster yang harus menjadi fokus di sini kita bisa lihat bahwa number of items tertinggi berada pada cluster 4 yaitu sebanyak 73.301. Nah, bisnis ke depannya ini artinya perlu fokus pada cluster 4 dengan kita mengetahui centroid meals count sebesar 61.903 dan centroid order count sebesar 26,83. Jadi hal ini kita bisa mengetahui bahwa pembeli di range cluster 4 tersebut perlu menjadi fokus pengembangan bisnis. Kemudian kita masuk ke clustering selanjutnya yaitu order count dengan price. Di sini cluster yang harus menjadi fokus kita bisa lihat dari number of items tertinggi yaitu pada cluster 1 sebesar 1.302.920. Bisnis ke depannya artinya perlu fokus pada cluster 1, centroid price-nya 32.599, centroid order count sebesar 25.693. Nah, dari cluster 1 ini kita bisa mengetahui bahwa tentunya perlu menjadi fokus pengembangan bisnis karena price-nya cukup luas rentangan di antara 20 sampai 40. Kemudian untuk order count-nya sendiri juga range-nya cukup luas yaitu 10 sampai 45. Kemudian cluster berikutnya yaitu meal count dan price. Cluster yang perlu menjadi fokus yaitu cluster 3 sebesar sama 1.302.920. Centroid price-nya 32.599 dan centroid order count sebesar 59.084. Nah, kita bisa mengetahui cluster 3 ini bisa menjadi fokus pengembangan bisnis dengan price di rentang 20 sampai 40 dan range yang cukup luas yaitu membuat meals count dari 20 sampai 110. Nah, kemudian untuk cluster berikutnya yaitu expense dan meal count. Cluster yang harus menjadi fokus di cluster 3. Kemudian cluster 3 ini memiliki centroid price 32.599 dan centroid order count sebesar 59.084. Cluster 3 ini bisa menjadi fokus karena meals count-nya di antara rentang 70 sampai 85. Kemudian memiliki range yang juga cukup luas yaitu dari 3.000 sampai sekitar 3.700. Nah, dari hasil dan manfaat di slide-slide sebelumnya kita bisa mengambil kesimpulan tentunya dengan melakukan clustering, kita bisa melihat beberapa segmentasi yang perlu menjadi fokus dalam pengembangan bisnis. Selengkapnya ada di penjelasan slide saya sebelumnya. Kemudian kita juga bisa memberikan insight pada Pak Gembus yaitu tidak perlu takut dalam penentuan harga karena bisa kita lihat dari grafik sebelumnya bisnis ini secara umum telah memiliki customer-nya sendiri. Walaupun terbagi menjadi beberapa segmentasi, namun bisnis ini memiliki customer yang cukup kuat pada segmentasi cluster tertentu. Kemudian bisnis juga cukup stabil karena memiliki pasar customer menengah ke atas yang konsisten. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Kerin mewakili kelompok. Mohon minta maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.